berpegang dengan kuat, menggunakan akal dan hatinya apa yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah maten kantos kabarzan leki akompol dan Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu saya murjaki sareng Allah, sebelum kaulah mengakhiri papangkian malmangkian, sebelum saya menyelesaikan atau pertemuan di antara kita, saya ingin memperjelas apa bekal yang paling pantas yang harus kita laksanakan di muka bumi ini. Sebelum kita mati, maka kita harus mengambil bekal yang kuat. Apakah bekal yang pantas yang harus kita bawa di saat kita akan kembali nanti menuju kepada Allah? Kenapa bekal? Salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Akumpul dengan sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kelak akan muncul dari umatku mereka yang sholatnya lebih baik dari sholat kalian, yang puasanya lebih baik dari puasa kalian, yang bacaan Qur'annya lebih lama dari kalian membaca Al-Quran. Tetapi kelompok-kelompok itu oleh Allah dihunjamkan wajahnya di neraka. Ahli ibadah masuk neraka. Dan perlu diketahui bahwa ibadah tidak menjamin manusia masuk surga. Hatta kenapa dalillah orang yang masuk ke surga kalau beribadah sombong? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekalipun ibadah kalian sama dengan ibadahnya 7 nabi, tekah ibadah tika pada ben ibadah petok nabi, pasti ka masuk ke surga? Sekali-kali tidak. Tiga tahu surga ini kalau siapa? Di Nabi Muhammad. Si agape lakar Allah. Namun tanya ke Allah, sampun ajuran abadi satajan untuk pasera. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, ma khalaqtul jannah wan nar. Sakapian naik ke bela bulan Nabi Muhammad. Kalak kapinya. Engkau soki tak parlo. Engkau kalau aku tiagin dia sengkok sanggup ben mampu asabe. Salan tercipta di Nabi Muhammad. Anda mau masuk surga dengan ibadah Anda, dan Anda akan datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa yang telah engkau lakukan? Dia akan berkata, kau orang siapa aja? Fajang apa untuk siapa? Untuk Allah. Minta tidik do balas ke Allah. Puasa untuk siapa? Untuk Allah. Minta bebanis ke Allah. Kakapi ibadah minta ke Allah. Tengku, mun Allah ke besar ke untuk baan boleh. Sealan Allah ke besar ke untuk sengkok, maka berarti baan bersengkok satantang nang edem kamurjaan. Kalau Allah masih membuatkan surga baru untukmu, sementara ia telah buatkan untuk Muhammad kekasihnya, dan untuk kedua kalinya membuatkan untukmu, berarti engkau dengan Muhammad sama-sama kekasih Allah. Tak bener pada dua kekasih dekat. Nampu agina ibadat Zabun Gusti Rasulullah teka ibadat pada petong Nabi. Bahkan setong riwayat ikut lagi 70.000 Nabi. 3 pun papa ada Zabun Gusti Rasul. Papa ada petong boleh ibu Nabi. Ibadat papa ada. Pas masuk ke surga Muhammad tak bisa. Akhirnya orang tanya, kenapa ya Rasulullah syarat tu orang masuk surga? Tak ada lain, bukan harus majar opa ke singkok. Engkau si ibadah ya, engkau si ada uang, engkau si ngajar di mana sakapi bajar tang opa. Betul kisah para Rabu Allah tanya ke Gusti Rasul, wahai Muhammad, bana minta apa-apa? Bana dakwah Muhammad? Bana beri pengetahuan, bana perang Muhammad kekapi, marah, minta apa ben? Rasulullah nanya. Rasulullah tak jawab sampai toran. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Kabala Muhammad, menjadi ben ridha Muhammad kabala. Sengkok Muhammad tak minta apa dari apa daripada Pak Ben Muhammad. Kacepen cintaan ben datang keluarga. Mahabbah. Syarat masuk surga ento mahabbah. Untuk dicintai oleh Allah ibadah, tapi syarat syafaat ento mahabbah. Kenapa jawabun Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah jawab, deki kedi nanti bila aku telah berdiri di al-maqam al-mahmud, demi Tuhanku, aku akan berikan syafaat kepada umat-umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Demi Allah. Ben Allah bakal ngeti ni sengkok kang kinolong do umat-umat jadi. Namun demi Allah juga jawab Gusti Rasul para Rabu,
demi Allah kia sing kok tak bakal beri syafaat kasapa aboi saya ganggu datang keluarga Allah ulama peraji sorban sampean kita pembenai pas baca zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam ngampu kini badan sampean mamatul ka Allah pun kami itarema bidunir Rasul tanpa Rasul teroning gua kau dah pasera semulja Anda ulama-ulama sebada dengan Madura sebada dengan bumi Allah pun apa jawabun Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam enalekan Fatimah alaihi salam jawabun Gusti Rasulullah ibnda bin Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam kentoh asbab sahabat kentoh tanya ya Rasulullah Nabi mahar Sayyidah Fatimah kentoh bekton akabin bin Imam Ali secara mahar bumi oning tekan cara kentoh cek ngevi obang namun mahar langin pun apa? Maksud dari itu mahar zahir dan mahar batin. Jawabun Gusti Rasul. Atanya abang sebenarnya manfaat tidak? Kita itu cek manfaat tidak aktif. Mana dibanjir dengan ya Rasul tak apa yang pun apa mahar Imam Ali dan Sayyidah Fatimah sebenarnya langit. Kita itu aktif itu roh giras. Karena atanya maka Rasulullah jawab. Badana maskabin Ali bin Abi Thalib da Fatimah yakni saperlemak bumi Arya teti mahar Ali da Fatimah maka sapa-sapa orang sebada nang bumi ria pas becik da katoronana Ali bin Fatimah becik jabun Gusti Rasul maka manusia sebecik sementara sokon nongkok nang saperlepak bumi ria maka tak ada lain nang dalam umur orang dunia sampai nang hari kiamat sakapina beten benmuan elomor dosa sareng Allah Subhanahu wa taala mun ki aroma sanongkok ke bumi na Allah ki padebur ke bangsa bae mun punten ancor ingin tahu apa yang dibangga-banggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rasul yang dalam setengah riwayat yang disampaikan oleh Imam Zaid Al-Syahir sami'tu abi yaqul yang kita itu Al-Imam Ali Zain Al-Abidin sami'tu abi yaqul yakni Imam Hasan Imam Husain alaihi salam Imam Husain atabu sami'tu abi yaqul yang kita itu Imam Ali saya maksud wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nahnu banu عبد المطلب ما آدانا بيت إلا وقد خرب ولا عادانا كلب إلا وقد جرب فمن لم يصدق فليجرب Imam Zaid ajabu kau ngeding tang aba ajabu yakni Imam Ali Zain Al-Abidin Imam Ali Zain Al-Abidin ajabu sengkong ngeding aba ajabu yakni Imam Husain mereng aban ajabu yakni Imam Ali mereng ya Rasulullah ajabu kenapa jawabun Gusti Rasul kami adalah anak-anak Abdul Muttalib tidaklah mengganggu kepada kami sebuah keluarga melainkan telah hancur keluarga itu dan tidaklah mengganggu kepada kami seekor anjing melainkan anjing itu telah timpa oleh penyakit kudis. Mau tak percaya aja. Kalau tidak percaya, silakan coba. Coba Gusti Rasul. Tengku mendengar pun becik ke sahabat tengku. Ancor rumah tangga. Bendekian bakal ancor nak potong ke kapi. Tengku tidak percaya. Ini kan coba pun Gusti Rasul. Mau tak percaya aja ancor. Loh, lantas timbul pertanyaan pas majar apa panjenengan dengan sahabat? Majar mahabbah, bani majar fulus. Aten beki, jak bani lesan na ben fitnah. Kenapa jawabun Rasulullah? Ajrimu auladi salihum lillah wa talihum li. Hormati tang nak boto. Hormati tang nak boto. Setan mapan segus bagus hormati karena Allah. Sesak rosak hormati karena sengkok dadu. Ini kan jawabun Gusti Rasulullah. Ajrimu auladi salihum lillah wa talihum li. Hormati. Aja boran semak ke bangsa Habib pas ngaku Habib mal'un sampeyan sing ngakoni
Allah melaknati engkau dan melaknati semua orang tua yang telah punya anak yang mengaku sebagai cucu Rasulullah sementara ia bukan cucu Rasulullah. Aja kau pengaku sebung entong teti Habib mungkin ni kan itunya sebung entong bupati ke ento syarat ongke teti bupati beni harus Habib. Bahkan hampir tidak ada orang-orang yang dari bangsa sekarang Habib teti pejabatnya sopo. Eka tengki, eka mosok more lambe ampun para laku. Melana Habib Hussein bin Ali Al-Hinduan pernah penjara nih kan? Banyak saksian kan? Penjara. Orang mana penjara? Saya menjara hati kan? Itu benih karena cinta lagi, karena apa? Rosak. Bersih abidatu mungkin ini salah setong dari puteran. Tak kebeter, apa tak masalah fitnah. Kalau harus menyampaikan yang seadanya tentang kemuliaan nasab dan keturunan Rasulullah, maka sungguh semua madhab mengaku itu kecuali Wahabi. Wahabi tak ngaku. Wahabi menyatakan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain keduanya mati dalam keadaan bujang dan tidak memiliki keturunan. Jadi kain masih mendapat macam gendeng. Butuh orang kaya ta'oning sejarah cak sampuna Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, termasuk juga Imam Ja'far Shadiq kuruna Abu Hanifah. Abu Hanifah adik moret. Jika itu saya sebut Imam Malik. Imam Malik adik moret saya sebut Kalaban Syafi'i. Mon umpama orang Wahabi ngoca Imam Hasan dan Imam Husain pun tak andik potrah mati dalam bekto bujang sehingga cari Syafi'i Maliki Hambali Hanafi teti manusia kaya saya tanya aki ke sejarah mon sobung Imam Ja'far Shadiq sekampat di beto ini sudah diakui oleh ulama sakami profesor dunia ngoca mon Ja'far Shadiq tak pernah muncul bumi maka kiamat terjadi. Karena pun tak ada pun sisa nubuah sudah hangus dirusak oleh kekuasaan. Mereka sejarah pura bentar Rabu. Dengan itu saya sebut kalaban pun apa? Bekal untuk nanti kita wafat, untuk kita nanti mati tidak ada lain, yakni bertakarrub kepada Allah dan menjadikan pembayaran upah kepada Rasulullah dengan cinta, mahabbah yang tersebut lain. Tak ada si bisa nganjaiban bukan sakaratil maut jabun Gusti Rasul Ali Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para rabu. Enalaikan Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam para mangkaten ucul Allah Subhanahu wa taala. Langit nang Madinah ento katta. Langit sebada nang Madinah ka ento ngamera. Tan cecek langit ka ento bersedih. Angin-angin sebadah dengan taran daun-daun kekapi pada akoto pada nyebut haki cek sangkuna Gusti Rasul mangken dalam keadaan songkan sangat. Semuanya membisikkan kesedihan, semuanya membisikkan duka bahwa kekasih Allah baginda Muhammad telah terbaring dalam keletihan sakit yang sangat. Tak ada sahabat si ada enggak. Tak ada bibir sahabat semesem kejaban Muhammad. Semuanya tertunduk saat itu dan menunggu apa selanjutnya yang akan terjadi. Gusti Rasul songkan sana. Riwayat menyebutkan bahwa di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kritis, beton para mangkata kaento badan ng ereba na Imam Ali bin Abi Talib. Lain dari kaento riwayat tercarpak dan lecek. Dan jahai Ali, pasemak badan ko. Sengkok trotedong ereba na hai Ali. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan kepala beliau di balik jubah Imam Ali. Pangitak saleran ng dalam jubah na Imam Ali sambil Rasulullah kaento asaren. Pas ajabu Rasulullah hai Ali pasemak lesan na baan hai Ali. Maka lesan na Imam Ali kaento samput sarang lesan na Gusti Rasul. Pas ajabu sengko tak anot tak pa-apa kang kui kedukalen hai Ali kejaban satya pa-apa sebada edadan Muhammad lapinda kadedan ba. Sakap pinasir-sir ka pangeran lapinda ka ba hai Ali.
Imam Ali ka ento pas molar nangis nyap-cap aing mata ni Imam Ali keker seleran Gusti Rasulullah tanya mak nangis banhai Ali. Beda apa mak nangis banhai alam tang menjadi. Cabuna Imam Ali pun apa beda caban selebih mapan sampun dengan mangkat ke dia Rasulullah. Tidak ada lagi keindahan di bumi tempat kami berpijak bila kekasih Allah telah pergi meninggalkan kami. Maka redupnya langit dan memerahnya wajah angkasa di waktu itu seiring dengan datangnya malaikat Israel. Di waktu itu malaikat Israel berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalam yuqribka assalam, assalam yuqribka assalam ya Rasulullah." Salam sejahtera atasmu ya Rasul. Allah dat Maha Salam berkirim salam kepadamu. Maka kemudian Rasulullah berkata, Li hajah ya malakal maut. Sengkau ambil setong hajat. Li ilaika hajah. Sengkau ambil setong hajat kabar. Malaikat tanya, wa ma hajatuka ya Rasulullah? Pun apa hajat ajuran ya Rasul? Cak tabu, tanya bergada. Jangan kau ambil dulu, jangan kau ambil terlebih dahulu nyawaku sebelum aku bertemu dengan Jibril, hingga ia berucap salam kepadaku dan aku menjawab atasnya salam. Selepas itu silahkan kau ambil diri ini. Cak tabu kelutangnya malaikat Israel. Seandainya sengkok ngeding salam malaikat Jibril, puru sengkok aja marah pas kiba sengkok nacun Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Bekto ka ento malaikat tokang tebun nyabah keluar dari panggeng Gusti Rasul, dari telem Gusti Rasul pas acabu wa Muhammad aduh Gusti Rasul, duh Gusti Rasul, malaikat maut ka ento keluar dari telem Gusti Rasul ngabas sekarang ni langit semua mengisyaratkan gunda gulana dan duka yang mendalam. Bekto ka ento malaikat Jibril pas ngaton, hei malaikat maut, leto bu ban nyaban Gusti Rasulullah. Malaikat maut ada punten Jibril tak ada bu benaptin karena Rasulullah ada bu jatuh bu tanya bu hai Jibril sebelum sengko atemu ben Jibril mendapat salama sengko nyaut ke salama Jibril salat jadi pas maraki bertanya apa. Maka pas tuli Jibril turun ke bumi pas masuk mangki Gusti Rasul pas asal ajabu assalamu alayka Rasulullah assalam yukrika assalam. Sampun lagi ento pas aja waalaikumsalam ya Jibril. Malaikat Israel ka ento pas terus. Jemaah yang terdak Gusti Rasul nunggu pakon. Pon apa jawabun Gusti Rasul? Marah Israel. Kibatanya engkau rindu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la kanca semaha tinggi. Sahabat semaha tinggi. Muhammad kerom dasa Jibril kibar dekor dasa. Maka setelah itu malaikat Israel dengan perlahan-lahan mengambil malaikat Jibril ajabu, ya malaikat maut ihfad wasiyat Allah fi ruhi Muhammad. Itu kan derunnya tengah jaga perintah Allah patak nyambi rona Gusti Rasul patak jawab Allah sehingga wasiat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya ben Gusti Rasul ruhani suci dibawa terbang oleh malaikat di waktu itu, maka semua cahaya meredup dan simbol kekasih Tuhan telah berangkat. Wafat Gusti Rasul menggempar alam malaikat betul itu para rabu. Sebuah akal, sebuah hati yang berpikir di saat itu adalah hati dan akal yang sehat, sehingga mereka tahu bila pelita telah dicabut dari satu daerah, maka mulai gelaplah daerah itu dan menunggu pelita-pelita yang baru. Sumenep mangken kento petang jalemot terlalu. Guru-guru tarekat mulai lambok pun wafat setuju sampai ke Habib Muhsin bin Ali kento pun wafat. Dukung na umat mangkentore. Pasira orang bisa usah sene ilm dakwan adukung dakwan Gusti Rasulullah. Wa imma dari putra-putra na Habib Muhsin seongku-ongku adukung dakwan Gusti Rasulullah. Bantu mereka. Jangan hina mereka. Jangan tinggalkan mereka. Mun sampai atina aki kompo Gusti Rasulullah nang bumi kento. Maka sampean pengen tinaakin Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mun sampian atina aki kumbuya Gusti Rasulillah catnya le sampian. Maka cacat berjale Gusti Rasulillah. Barang siapa yang dicacat dan dicela oleh Rasulullah, maka sungguh orang itu dan 7 keturunan takkan pernah merasakan aroma surga. Tak perkara rasa kibun surga. Bersahabat dengan habaib, cintai duriyah, cintai ulama yang betul-betul membela Rasulullah dan ingin berdakwah. Bantu mereka, semoga Allah membantu kita. Angkatlah nama baik mereka, semoga Allah mengangkat nama baik kita. Sehingga semua ini dikatakan persaudaraan yang semata-mata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta atau Allah, jangan sampai setong hal ke entah. Jangan menjadikan Rasulullah sedih dengan mengganggu keturunannya dan membantah nasihat-nasihatnya dan mempersempit ruang dakwahnya, karena sesungguhnya semuanya dipantau oleh Allah, zat yang tidak pernah lalai dengan segala amal perbuatan manusia. Karenanya kita berharap kepada Allah, semoga di dalam acara Hunya Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, semua yang hadir akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang hidup mengenang dan matinya nanti akan terkenang, orang yang hidupnya baik dan nanti matinya penuh dengan kebaikan, orang yang mengamalkan kebaikan di muka bumi dan akan dibersamakan dengan segala kebaikan yang bersifat barzakhi dan berkalangan bangsa anbiya dari kalangan aulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan kita dengan anak cucu yang lebih cinta kepada Rasulullah dan Ahlul Bait, serta mendukung para wali-wali Allah dan mencintai zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga pula nanti kehidupan demi kehidupan akan kembali kepada Allah dengan segala keindahan, dan mati kita pun disebut dengan husnul khatimah. Para rabu saya muljaki sareng Allah, tentu raja pangataruna abot kang simade pak hal-hal seluar biasa sekaitan nakala bin Hulla Al-Habib Muhsin. Namun karena beliau putra daerah kaintoh ben masyarakat kaintoh pun tak asik beliau sang kekaula sakater bermacau pembahasan di alam barzah untuk menyeimbangi sesuai kaladan acara mangkat ke setok belina Allah di alam kaisar. Beni berarti tak bisa abeli ke alam kaintoh kan kui memantau boleh pasir-pasir sirabu mentermo ke satu jam kaintoh tak masuk dengan dekat dah Habib Muhsin kan kui ngone syafaat dengan kopo sampai dari hari kiamat. Para lagu kan kaintoh pemator ringkas dari kaulah kurang lebih nanya ona sapura sarajana. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.